Nah, jadi ketika ada orang punya 2 orang istri atau punya orang 3 orang istri atau lebih, wajib bayuh. Artinya wajib pulang secara bersamaan bagi istri-istrinya itu. Artinya berdosa kita apabila kita berlama-lama pada satu istri dan kita melupakan istri yang lain. Kita berlama-lama pada satu istri, kapan kita punya kesempatan, kita pulang kepada istri yang lain. Apakah istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Ini hukumnya adalah berdosa. Kenapa? Karena wajib pembahagian di dalam masalah pulang ke rumah kepada para istri-istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kajian kita adalah masalah pembahagian pulang ke rumah bagi orang-orang yang beristri lebih daripada satu. Atau dalam bahasa fikih, dalam bahasa agama disebut dengan bayuh. Bayuh. Apa itu bayuh? Pembahagian hak di dalam masalah pulang kepada istri-istrinya. Tentu bagi orang-orang yang istrinya lebih daripada satu orang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisolihin birahmatika ya arhamar rahimin. Faslun fil qismi wan nusuzi. Ini pasal pada menyatakan tentang masalah bayuh dan masalah nusyud, yaitu durhaka para istri kepada suaminya, tentu dengan berbagai macam sebab yang akan kita sampaikan pada beberapa malam ke depan. Yajibu kismon li zaujatin imbata inda ba'dihinna bi qur'atin aw ghairiha fayaldimuhu kismun limam baqiya minhunna walau qama bihinna udurun kamardin wa haidin wa tusannu taswiyatu bainahunna fi sairil anwa'il istimta'i wala yukhadu bimailil qalbi ila ba'dihinna. Jadi dan wajiblah bayuh, wajiblah bagi li zaujatin bagi istri-istrinya. Nah, jadi ketika ada orang punya 2 orang istri atau punya orang 3 orang istri atau lebih, wajib bayuh.
Artinya wajib pulang secara bersamaan bagi istri-istrinya itu. Artinya berdosa kita apabila kita berlama-lama pada satu istri dan kita melupakan istri yang lain. Kita berlama-lama pada satu istri, kapan kita punya kesempatan kita pulang kepada istri yang lain. Apakah istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga? Ini hukumnya adalah berdosa. Kenapa? Karena wajib pembahagian di dalam masalah pulang ke rumah kepada para istri-istrinya. Imbata jika bermalam seseorang, diisi sebahagian mereka dengan qur'ah, dengan lutri atau lainnya, maka lazim kepadanya, maka lazim akan suami oleh bayuh bagi orang-orang yang kekal daripada mereka. Misalnya begini Pak, kita langsung menikahkan 3 orang istri Pak. Satu hari kita akad 3 orang istri Pak. Jadi kemana kita pulang? Yang pertama, tentu kita bikin qur'ah, mananya bikin lutri Pak. Kita bikin lutri umpamanya 1 sampai 3. Siapa yang mengambil nomor 1, orang dia kita pulang. Ya, atau kita tulis 100. Siapa yang mengambil nomor 1, orang dia kita pulang. Jadi ketika 3 orang menarik loteri itu, tentu si Fatimah yang mendapat angka 1. Sama dengan nanti malam pertama kita pulang ke rumah si Fatimah. Bagaimana dengan Sa'insyah dan Siramullah? Tentu malam yang kedua kita pulang ke rumah Sa'insyah, malam ketiga kita pulang ke rumah Siramullah. Jadi malam pertama tentu kita bikin loteri, karena kita akan nikah 1 kali dengan 3 orang. Bisa saja 2 orang ataupun 4 orang. Walau kama andai kata terjadi dengan semua mereka oleh uzur. Jadi ada istri kita yang uzur Pak. Contohnya apa? Kamarudin seperti sakit, ataupun haid, ya, ataupun haid. Jadi walaupun di antara mereka ada yang sakit ataupun ada yang haid, namun kita wajib pulang kepadanya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita wajib kepada pulang ke rumah istri-istri kita itu, namun tidak wajib kita menggaulinya. Misalnya kita pada rumah pertama kita menggaulinya, rumah kedua tidak wajib, rumah ketiga pun tidak wajib, yang wajib pulang. Apalagi di antara mereka ada yang uzur. Misalnya malam pertama kita pulang ke rumah si A, malam kedua kita pulang ke rumah si B, malam ketiga ke rumah si C. Namun si C itu uzur. Misalnya dia sakit ataupun dia haid, yang namun kita wajib pulang ke rumah mereka. Maka saya katakan wajib adil pada pulang dan tidak wajib adil pada menggaulinya, apalagi dia berhalangan. Wa tusannut taswiyatu bainahunna fi sairil anwa'il istimta', dan disunatkan Pak, dan disunatkan akan sama, akan taswiyah di antara mereka para istri-istri kita pada ketinggalan bahagian-bahagian bersenang-senang. Jadi bagaimana kita bersenang-senang dengan istri pertama? Sunat juga kita bersenang-senang dengan istri kedua. Sunat juga dengan istri yang ketiga. Misalnya dengan istri yang pertama kita bersenang-senang, kita bersunda gurau, kita menciumi dia dan sebagainya.
Rumah yang lain pun seperti itu. Ini sunat, Pak. Jadi tak wajib. Artinya ketika kita tidak sama, misalnya dalam bersenang-senang dengan istri kita tidak sama. Tentu kalau istri muda kita lebih lama bersenang-senang dengan dia, katakanlah. Istri dua kita bersenang-senang sekedar saja dengan dia, katakanlah. Itu tidak berdosa, Pak. Kenapa? Karena menyamai bersenang-senang dengan para istri hukumnya sunat. Yang wajib adalah pulang saja ke rumahnya. Wala yukhadu bimailil qalbi ila ba'dihinna, dan tidak berdosa apabila kita condong hati kepada sebahagian daripada mereka. Misalnya ada 3 orang istri A, B, C. Kepada salah satu kita lebih suka, Pak, lebih cinta kepada dia, lebih suka kepada dia, hati kita lebih condong kepada dia. Ini tidak berdosa. Kenapa demikian? Karena ada yang mengatakan seperti ini. Ketika kita punya istri lebih daripada satu, kita wajib adil. Wajib adil itu semuanya wajib adil, tidak, Pak. Ada yang mengatakan sampai senyum wajib adil, tidak, Pak. Sehingga dikatakan di sini, ketika kita lebih cinta kepada seseorang daripada 2 yang lain ataupun 3 yang lain, ini kita tidak berdosa. Maka tadi dikatakan istimta kepada semuanya sunat, kita samai, bukan wajib. Nah, makanya tidak berdosa apabila kita lebih condong hati kepada salah satu daripada mereka. Bapak sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sunat juga bahwa jangan kita kosongkan mereka dengan bahwa bermalam di antara semuanya, Pak. Ya. Jadi sunat jangan kita ta'til mereka, jangan kita kosongkan mereka dengan bahwa kita bermalam di sisi semua mereka. Ya, sunat, Pak. Jadi bukan wajib. Wala kisma baina ima'in wala isma baina ima'in wala ima'in wa zaujatin, dan tidak wajib bayuh di antara budak. Misalnya kita punya istri 1 orang, kemudian punya budak 1 orang. Ini tidak wajib bayuh. Artinya boleh kepada budak itu kita pulang kapan kita punya kesempatan. Suka-suka kita lah pulang sama budak. Atau misalnya kita punya 2 orang istri, punya 1 orang budak. Yang wajib dengan istri dan tidak wajib bayuh kepada budak. Begitu pula kita punya 2 orang budak, tidak punya istri misalnya, kita tidak kawin tapi kita beli saja 2 orang budak. Ini tidak wajib bayuh. Boleh kita pulang kemana kita suka. Misalnya si budak ini 2 malam kita pulang, sana 1 malam, boleh, tidak wajib. Jadi yang wajib bayuh adalah di antara istri dengan istri. Jadi tidak wajib bayuh antara budak dengan budak dan di antara budak dengan istri. Wa yajibu 'ala zaujaini ayata'asyara bil ma'rufi bi ayyamna kullun amma yukrahuhu sahibuhu wa yuaddi lahi haqqahu ma'aridha. Dan wajib atas 2 orang istri, Pak, dan wajib atas suami istri bahwa menggauli mereka dengan ma'ruf. Jadi wajib kita gauli istri kita dengan ma'ruf. Apa dengan ma'ruf, Pak sekalian? Artinya
Ketika kita pulang ke rumah, kita pulang dengan bersahaja. Itu ma'ruf. Ketika kita meninggalkan rumah, kita tinggal pun dengan bersahaja. Kita memberikan nafkah kepadanya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Allah mencukupkan kita kebutuhan. Allah tidak mencukupkan kita keinginan. Karena yang namanya keinginan, nyan gepegah lagi empang ruhung, Pak. Hain penuh-penuh. Tapi Allah mencukupkan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Maka apakah yang kita berikan kepada istri adalah sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan keinginan istri. Maka apakah wajib bukan gara-gara kayanya istri, bukan gara-gara miskinnya istri. Tapi apakah wajib itu adalah dengan gara-gara kayanya suami dan miskinnya suami atau pertengahannya suami. Dicontohkan begini, kalau suami kaya wajib 2 mod nafkahnya 1 hari beras. 2 mod itu kurang lebih 1 bambu. Kalau suami miskin wajib 1 mod. Kalau suami pertengahan wajib 1,5 mod. 1 mod setengah. Status istri apakah dia kaya ataupun dia miskin, ataupun dia pertengahan. Maka wajib nafkah bukan karena inginnya si istri, tetapi bagaimana kemampuannya si suami. Itu namanya ma'ruf. Jadi wajib muasyarah bil ma'ruf. Apa itu? Bi ayyam tana'a kullun amma yukrahu. Dengan bahwa mencegah oleh tiap-tiap dari barang-barang yang dibenci akannya oleh sahibnya. Jadi perlakuan kita kepada si istri, jangan kita melakukan dia apa yang dia benci, Pak. Ketika kita menggauli dia, ada hal-hal yang dia tak senang, jangan kita lakukan. Juga sebaliknya. Dia menjaga tidak melakukan kepada kita apa yang tidak kita senangi. Makanya kita bermusyawarah dengan istri sampai kepada masalah ranjang. Bagaimana enaknya kamu? Walau memang di sini Allah mengatakan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu sawah ladangmu, maka datangilah dia bagaimana kamu suka. Yang haram 2. Yang pertama lewat pintu belakang, yang kedua ketika dia sedang berhaid. Benar ayat itu. Tapi pada yang lain, wasiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka dengan ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ada hal-hal yang dia tidak senang. Ada hal-hal yang kita tidak senang. Ini membuat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Misalnya ada hal-hal yang tidak dia senangi, misalnya Bapak Ibu sekalian. Allah tadi mengizinkan, ya, fatuhunna isaukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum. Istrimu sawah ladangmu, maka gaulilah dia bagaimana kamu suka. Bukan bagaimana dia ingin, bagaimana kamu suka. Lalu sesuka kita melakukannya. Namun dia kurang senang. Ketika dia kurang senang, sama dengan keluarga itu tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita bermusyawarah dengan istri. Tidak cuma masalah pembangunan fisik, tidak cuma masalah makanan, tidak cuma masalah pakaian, sampai-sampai kepada masalah ranjang pun kita musyawarah dengan dia. Ini dikatakan dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
kita menggauli mereka dengan yang ma'ruf. Dan membawaki kepadanya oleh haknya beserta ridha, Pak, beserta ridha salah satu kedua kita. Bapak sekalian sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi wajib bayuh bagi semua isteri selain daripada mu'taddah, isteri yang sedang beriddah daripada watak syubhat. Kenapa? Karena haram bersunyi-sunyi dengannya. Kita punya 2 orang isteri, Pak. Isteri kita yang kedua, dia terjadi watak syubhat. Isteri pertama kita tempatkan pada satu rumah. Isteri yang kedua kita tempatkan pada rumah sewa, Pak. Kata-kata ada 5 pintu rumah sewa itu. Satu malam mati lampu. Ada tetangga kita salah masuk, Pak. Salah masuk. Mau pulang ke rumah dia, lalu dia masuk ke rumah kita. Tidak tahu. Orang dia tak tahu, istri kita pun tak tahu. Setelah masuk ke rumah, lalu dia menggauli istri kita, Pak, dengan tidak tahu. Setelah selesai, terang cahaya lampu. Oh, salah masuk. Apa konsekuensinya, Bapak sekalian? Si laki-laki itu pulang masuk ke rumahnya, sama dengan dia sudah terjadi dengan istri kita watak syubhat. Ketika sudah terjadi watak syubhat, kita dengan istri kita tidak boleh campur dan tidak boleh bersunyi-sunyi dengan istri kita, Pak. Kenapa? Istri kita beriddah, Pak. Itu namanya iddah syubhat. Ketika istri kita sudah menopos, tentu dia beriddah 3 bulan. Ketika istri kita masih subur, dia beriddah 3 kali haid ataupun 3 kali suci, Pak. Selama dia beriddah, kita tidak wajib pulang ke dia. Kenapa tak wajib? Karena dia sedang beriddah dengan gara-gara syubhat. Ketika kita punya 3 istri, kita wajib bayuh dengan 2 istri yang lain, sementara dia kita tinggalkan selama dia sedang beriddah. Dengan sebab watak syubhat. Nah, katakanlah sedang dia beriddah, rupanya dia hamil, Pak. Dia hamil dengan watak itu. Ketika dia hamil, sama dengan dia beriddah sampai melahirkan. Sebelum dia melahirkan, kita tak boleh campur dengan dia dan tak boleh bersunyi-sunyi dengan dia. Memang musibah, itu musibah namanya. Dia melahirkan. Ketika dia melahirkan seorang anak, anak itu sah, Pak. Anak itu bukan anak haram. Anak itu sah dan anak itu dibangsakan kepada ayahnya yang syubhat tadi. Ketika dibangsakan kepada ayahnya, dia mendapat warisan pada ayah itu. Dan ayahnya itu boleh menikahkan dia, menjadi wali nikah. Jadi yang saya katakan di sini adalah, ketika kita punya 3 istri, wajib bayuh dengan 2 istri, dan istri yang ketiganya tidak wajib lagi. Kenapa? Karena dia sedang beriddah dengan iddah syubhat. Yang kedua, tidak wajib bayuh dengan istri yang saghirah, yang kecil. La tatikul wat'u, yang tidak kuasa wata'.
Misalnya istri pertama kita sudah dewasa, istri yang kedua kita juga sudah dewasa. Kita punya istri yang ketiga masih kecil, Pak, umur 10 tahun. Kita nikahkan. Ini tidak wajib bayuh dengan istri yang kecil itu. Kenapa? Karena dia belum mampu. Sah nikah, sah, Pak. Macam Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad nikah dengan Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah masih kecil. Nabi sudah nikah dengan dia, tapi Nabi tidak pulang dulu. Kenapa? Karena Aisyah belum mampu untuk digauli. Jadi ketika kita punya istri yang masih kecil, nikahnya sah, tapi tidak wajib pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena dia belum mampu untuk kita gauli. Ketika dia sudah dewasa, baru wajib. Yang ketiga, tidak wajib bayuh sinasizah, yaitu perempuan yang keluar daripada taat dengan bawa keluar ia dengan tanpa izin suaminya daripada rumahnya. Ada 3 orang istri, Pak. Istri yang pertama taat, yang kedua taat, yang ketiga berdosa dia. Dosanya apa? Dia keluar rumah dengan tanpa izin si suami. Tidak wajib pulang ke dia. Kenapa? Karena dia murka, Pak. Atau dia mencegah suaminya daripada menggauli dengannya. Dia menolak. Atau menutup pintu pada wajah istri, Pak. Ketika kita pulang ke rumah, dia dudukkan pintu. Itu dia nusut, Pak, murka. Tidak wajib pulang ke rumah dia. Bahkan tidak wajib nafkah. Hana wajib dan hana wajib pun nafkah. Kenapa? Karena dia durhaka. Durhakanya apa? Yang pertama dia keluar rumah tanpa izin. Yang kedua dia menolak digauli oleh suaminya. Yang ketiga dia menutup pintu di depan wajah suaminya. Walau majnunan, walaupun dia gila, ya. Kemudian tidak wajib bayuh orang yang musafirah, Pak. Ya, musafirah wahdah karena ada hajat. Misalnya dia musafir. Ya, musafir sendirian karena ada hajat. Ini pun tidak wajib bayuh. Begini, Pak, maksudnya. Misalnya kita punya 3 orang istri, Pak. Yang 2 orang kita bayuh saling pulang. Yang ketiga pergi ke Medan dia karena ada hajat. Misalnya 2 malam dia di Medan, kita nggak pulang ke rumah dia. Apakah kita membayarnya? Tidak. Kenapa? Karena dia sedang musafir. Walau dengan izinnya. Fala kisma, maka tidak ada bayuh bagi semuanya. Sama juga dengan tidak ada nafkah bagi semuanya ketika dia nusut dengan berbagai macam alasan nusut ataupun durhakanya si istri kepada sang suami. Ya, terima kasih. Shalla 'alaikar rahmanu azka as-salah was salam.